Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya, orang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikkannya. Nah, dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya, orang yang memiliki gaya belajar tipe ini biasanya tidak betah berdiam terlalu lama di dalam kelas. Adapun ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktik. Yang kedua, kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam berbicara atau bercerita. Yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Dan yang keempat, saat berkomunikasi banyak yang menggunakan isyarat gerakan tubuh. Dan yang kelima, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Pun cara belajar dan media pembelajarannya. Yang pertama, mempraktikkan yang dipelajari atau melakukan eksperimen. Yang kedua, memanfaatkan multimedia interaktif untuk materi yang memerlukan bantuan media. Yang ketiga, belajar sambil melibatkan gerakan seperti menjentikkan jari atau berjalan. Adapun cara tepat mendidik anak yang cerdas kinestetik. Nah, memahami gaya belajar anak berdasarkan kecerdasan anak sangat penting agar mama bisa memaksimalkan perkembangan anak. Oleh karena itu, simak cara tepat mendidik anak yang cerdas kinestetik berikut ini. Yang pertama, ajak anak belajar dengan bermain peran. Seperti yang telah disebutkan, anak dengan kecerdasan kinestetik lebih suka belajar dengan praktek dan eksperimen. Oleh karena itu, cobalah bermain peran dengannya. Kita bisa berperan sebagai pembeli dan anak sebagai penjual untuk mengajarinya tentang matematika. Kita juga bisa berperan sebagai pasien dan anak sebagai dokter untuk mengajarkannya tentang kesehatan. Yang kedua, gunakan alat-alat peraga untuk membantu anak belajar. Teks maupun gambar cenderung membuat anak dengan kecerdasan kinestetik bosan. Oleh karena itu, siapkanlah berbagai alat peraga di rumah untuk membantunya belajar. Kita juga bisa menggunakan berbagai mainan, seperti contoh, kita bisa mengajari anak berhitung dengan bantuan mainan balok. Namun, tidak selalu dengan alat peraga, anak juga bisa belajar dengan bantuan tubuhnya, seperti membuat gerakan tertentu saat belajar huruf, atau menghitung panjang pendek suatu benda dengan tangannya. Yang ketiga, ajak anak keluar rumah. Jangan memaksa anak dengan kecerdasan kinestetik untuk selalu berada di dalam ruangan. Ia pasti akan cepat bosan dan mudah rewel. Sering-seringlah mengajak keluar rumah untuk sekedar jalan-jalan sore. Saat di luar rumah, biarkanlah anak tersebut menyentuh langsung berbagai benda ataupun tumbuhan dan merasakan teksturnya. Cara ini lebih efektif daripada membiarkan anak-anak belajar lewat buku. Yang keempat, ajak anak berolahraga, menari, ataupun bermain drama. Anak dengan kecerdasan kinestetik sangat menyukai aktivitas fisik. Oleh karena itu, kita bisa mengarahkan anak-anak untuk menemukan minat dan bakatnya dengan cara mengajaknya untuk berolahraga. Selain berolahraga, kita bisa mengajaknya menari atau bermain drama. Buatlah pertunjukan kecil-kecilan di rumah. Selain menemukan minat dan bakat olahraga, menari maupun bermain drama akan melatih motoriknya sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap dirinya. Yang kelima, buat ruang belajar yang fleksibel dan menyenangkan. Anak dengan kecerdasan kinestetik tidak akan tahan lama jika harus duduk diam di meja saat belajar. Ia akan cepat bosan dan mudah teralihkan. Nah, kita bisa membantunya dengan membuat ruang belajar yang fleksibel dan menyenangkan. Tidak harus meja. Kita bisa melengkapi ruang belajar anak dengan karpet atau beanbag agar anak memiliki kebebasan untuk memilih tempat belajar. Selain itu, ruang belajar biarkan anak kita belajar di halaman rumah ataupun ruang keluarga. Ruangan yang berbeda akan memberikan suasana baru sehingga
anak lebih semangat untuk belajar. Nah, tetapi perlu diingat teman-teman bahwa karakteristik setiap orang itu unik. Jadi, bisa saja gaya belajarmu adalah perpaduan dari dua atau lebih gaya belajar. Apapun gaya belajar kalian dan media pembelajaran yang digunakan, yang terpenting adalah kamu menyukai proses belajar yang dilakukan. Oke, itulah materi tentang gaya belajar kinestetik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu yatawallas sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.